Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan mudarasah kita, muthala'ah kita kitab Idhahul Qawaid Al-Fiqhiyah lil Allamah Asy-Syaikh Abdullah bin Said Al-Lahji rahimahullahu taala. Kemarin kita sudah membahas tentang double niat yang pertama. Double niat yang pertama itu adalah kita niat untuk sebuah ibadah digabung dengan sesuatu yang bukan ibadah. Kita niat melakukan sebuah ibadah digabung dengan sesuatu yang bukan ibadah. Nah, pada bagian yang pertama tersebut terdapat dua keadaan. Yang pertama, jika ibadah itu digabung dengan sesuatu yang bukan ibadah dan tidak mungkin bisa berubah menjadi ibadah, seperti korban dengan niat untuk Allah dan dengan niat untuk berhala, maka itu tidak diterima, sama sekali tidak diterima. Kemudian yang kedua adalah ibadah, niat ibadah digabung dengan sesuatu yang bukan ibadah, tetapi sifatnya adalah mubah. Misalnya kemarin kita bahas niat wudu sekaligus niat untuk mendinginkan badan, maka itu sah wudunya dan dinginnya badan juga didapatkan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat pahalanya seperti apa. Pahalanya seperti apa? Ada yang berpendapat bahwasanya kalau niat dunianya itu lebih dominan, maka dia hanya mendapatkan niat dunia saja, tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Tetapi ada juga ulama yang menyebutkan bahwa wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berniat meskipun hanya sedikit, maka dia tetap mendapatkan ibadah. Nah, pada bagian yang kedua ini lagi banyak kendaraan nih. Nah, yang kedua al-qismu tsani. Al-qismu as-tsani. Bagian yang kedua. An yanwiya, seseorang itu berniat ma'al ibadati, dengan sebuah ibadah al-mafrudati, yang bersifat wajib, ibadatan ukhra, suatu ibadah yang lain, mandubatan, yang hukumnya mubah. Jadi bagian yang kedua ini adalah menggabung antara niat, menggabung satu ibadah diniati wajib dan diniati sunnah. Satu ibadah diniati wajib dan diniati sunnah. Wa fihi suwarun, dan dalam bagian ini terdapat beberapa bentuk. Ada 4 di sini yang belum disebutkan. Yang pertama, ma la yaqtadi al-butlan wa yuhassilani ma'an, atau wa yahsulani ma'an. Sesuatu yang tidak berkonsekuensi pada batalnya ibadah tersebut. Akan tetapi wa yahsulani ma'an, akan tetapi dua-duanya dianggap sah. Nah, ini keadaan yang pertama. Nanti belum memberikan beberapa contoh. Jadi yang pertama, satu ibadah yang diniatkan wajib plus sunnah. Dalam bentuk yang pertama, kedua-duanya dianggap sah. Wa minha, yang kedua, ma yufassilu al-fardhu, yang hanya menghasilkan ibadah yang fardhu. Artinya yang sunnah otomatis diperjuangkan. Niat sunnah plus niat fardhu. Nah, yang kedua ini sunnahnya tidak sah,
fardunya diterima. Wa minha yang ketiga ma yuhasil an-nafla faqat, yang dianggap sah hanya yang sunnah saja. Wa minha dan diantaranya ma yaqtadi al-butlan fil kul, dua-duanya batal. Jadi ada yang dua sunnah yang wajibnya sama-sama diterima. Yang pertama, yang kedua yang diterima yang wajibnya saja, yang ketiga yang diterima yang sunnah saja, dan yang keempat semuanya batal. Nah, ini ada 4 keadaan yang disebutkan. Apa saja contohnya di sini? Faminal awwali. Nah, bagian yang pertama. Bagian yang pertama tadi adalah ma la yaqtadi al-butlan wa yahsulani ma'an. Tidak berkonsekuensi pada batalnya ibadah. Ya, baik yang sunnah, baik yang sunnah maupun yang wajib. Baik yang sunnah maupun yang wajib. Faminal awwali, maka yang pertama Faminal awwali, maka yang pertama ahroma bisolatin. Seseorang itu, contoh, seseorang itu takbiratul ihram untuk sholat. Wa nawa biha, dan berniat dengan takbiratul ihram itu al-fardhu, sholat fardu, wat tahiyyata, dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sohat, maka hukumnya sah. Wa hasola ma'an, dan dua-duanya mendapatkan pahala fardu dan juga mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita masuk masjid sudah iqamah, kan seharusnya kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid itu. Tapi gara-gara sudah iqamah, maka kita bisa mendouble niat di situ. Kita double niat sholat duhur fardu itu plus tahiyatul masjid. Maka hukumnya boleh dan sah. Dua-duanya sah. Sama-sama mendapatkan pahala, dia dianggap mendapatkan pahala tahiyatul masjid, dia juga mendapatkan pahala sholat fardu. Nah, wa hasola ma'an. Qala fi syarhil muhadzab, Imam siapa? Asy-Syairazi mengatakan di dalam Imam An-Nawawi di dalam Al-Mazmur Syarhul Muhadzab mengatakan ittafaqat, telah bersepakat alaihi atas hal tersebut ashabuna, para sahabat kami, maksudnya adalah para ulama Syafi'iyah. Walam ara, dan saya tidak melihat fihi, di dalam bab tersebut, khilafan, perbedaan, ba'dal bahthi, setelah melakukan penelitian asyadidi yang cukup intens, sinina, bertahun-tahun. Jadi Imam An-Nawawi di dalam Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan bahwa kalangan Syafi'iyah tidak ada yang berbeda pendapat terkait sahnya orang yang mendouble niat antara sholat fardu dengan sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid, ya, sama-sama mendapatkan pahala. Sholat tahiyatul masjidnya sah, sholat fardunya juga sah. Wayah sulani ma'an, dan dia mendapatkan pahala dua-duanya, Kenapa kok Imam An-Nawawi itu mengatakan seperti itu? Karena kok sampai mengatakan bahwasanya lam arah khilafan, saya tidak mengetahui atau tidak menjumpai adanya khilaf di kalangan ashab Syafi'iyah. Karena ada Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i itu sebelum Imam An-Nawawi yang mengatakan bahwa masalah mendobel niat, ya, antara sholat fardu dengan sholat tahiyatul masjid, itu seharusnya juga terjadi perbedaan di dalam bab at-tabarrud. Kemarin kita membahas tentang bab wudu dengan niat tabarrud itu. Nah, Imam Ar-Rafi'i mengatakan seharusnya juga ada perbedaan. Artinya mana yang lebih dominan niatnya, maka itu yang dianggap. Tetapi Imam An-Nawawi mengatakan tidak, bahwa sah secara mutlak. Ya, sah secara mutlak. Tidak perlu memandang apakah niat sholat tahiyatul masjidnya lebih dominan atau sholat fardunya lebih dominan. Ya, tidak menjadi masalah. Yang penting dia sholat fardu, kemudian dia niat sholat tahiyatul masjid. Maka itu sah dua-duanya.
Qala Asy-Syamsu Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli mengatakan, as-sunanu, sunnah-sunnah allati tandari juma'a ghairiha, yang bisa didobel niat bersama dengan ibadah yang lain. Ya, jadi Imam Ar-Ramli mengatakan ada beberapa sunnah, sholat sunnah yang bisa didobel niat dengan ibadah yang semisal yang lainnya. Beliau menyebutkan yang pertama tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita datang subuh-subuh itu, kita bisa niat tahiyatul masjid, kita bisa niat sholat sunnah fajar, sekaligus didobel niatnya dengan sholat tahiyatul masjid. Atau kita zuhur, kita double niat sholat qobliyah zuhur plus niat sholat tahiyatul masjid. Nah itu bisa kita tasyrik gitu, kita bisa mendobelnya. Yang kedua warok atal wudu, sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu itu juga bisa didobel dengan ibadah yang lain, bisa dinebengkan dengan ibadah yang lain. Kita sholat sunnah fajar itu, kita bisa habis wudu misalnya, kita habis wudu di rumah atau di tempat wudu, masuk ke masjid, kita bisa double sholat sunnah wudu, kita bisa double niat sholat tahiyatul masjid, kita bisa double sholat sunnah fajar. Nah, kita bisa double itu. Ya. Yang ketiga, beliau menyebutkan tawaf, sholat sunnah tawaf. Misalnya dia mau tawafnya pas subuh-subuh gitu ya. Dia langsung sholat fardu subuh 2 rakaat plus niat sholat sunnah tawaf. Wal ihram, dan sholat sunnah ihram. Wa sunnatul ghaflah, sholat sunnah ghaflah. Sholat sunnah ghaflah itu bisa dimaknai dengan sholat duha, bisa juga dimaknai dengan sholat yang dilakukan setelah sholat maghrib. Maksudnya antara sholat maghrib sampai sholat isya, itu ada yang dinamakan dengan sholat sunnah ghaflah. Bahasa yang lain adalah sholatul awwabin. Jadi ada istilah namanya sholatul awwabin. Sholatul awwabin ini jumhur menyebutkan bahwa sholatul awwabin itu adalah sholat duha. Tetapi Syafi'iyah memiliki pandangan tersendiri bahwa sholatul awwabin itu adalah sholat yang dilakukan mabainal maghribi wal isya. Tetapi sholat duha juga dinamakan dengan sholat sunnah awwabin. Jadi di dalam kalangan Syafi'iyah sholat sunnah awwabin itu dua itu, duha dan setelah maghrib sampai isya. Nah, sholat sunnah awwabin yang setelah maghrib sampai sebelum isya itu minimal 2 rakaat, pertengahannya adalah 6 rakaat. 6 rakaat. Nah, itu kita bisa niatkan sholat sunnah awwabin itu dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah maghrib. Kita sholat sunnah ba'diyah maghrib sekaligus kita niatkan sholat sunnah awwabin. Maka kita mendapatkan 2 pahala itu. Ibadahnya satu, yang kita lakukan 2 rakaat. Ya, yang kita lakukan 2 rakaat, tetapi gara-gara kita mendabel niat di situ dan dibolehkan mendabel niat di situ, maka kita mendapatkan pahala 2 sholat. Sholat awwabin dan sholat ba'diyah maghrib. Nanti kalau kita lanjut sampai isya terus sholatnya, nanti kita bisa double. Setelah adzan isya kok masih sholat itu, kita bisa sholat double qobliyah isya dengan sholat sunnah awwabin. Kemudian ada istikharah. Jadi sholat istikharah itu sebenarnya tidak ada sholat khususnya maksudnya. Zaman sholat sunnah fajar, diniatkan sholat sunnah fajar sekaligus diniatkan sholat istikharah, itu sah. Jadi tidak harus saya tak bangun malam-malam untuk sholat istikharah, tidak. Ya, tapi bisa kita laksanakan sholat istikharah itu kapan saja dan bisa kita tebengkan dengan ibadah yang lain.
wa sholatul hajah, sholat hajat. Kemudian ada warakata al-qudumi minas safar. Orang setelah safar pergian jauh itu disunahkan sholat sunnah safar. Nah itu bisa kita double. Sekaligus misalnya kita sampai di kampung kita zuhur. Nah kita jangan langsung ke rumah, bisa langsung ke masjid. Kemudian sholat sunnah qobliyah zuhur didouble dengan sholat sunnah qudum minas safar. Sholat sunnah karena selesai melakukan safar. Nah, itu mendapatkan 2 pahala. Ibadahnya 1 kita lakukan. Warakata al-huruji lahu, dan juga sholat sunnah sebelum safar. Jadi safar itu ada qobliyah dan ba'diyahnya. Nah, ibadah-ibadah tadi yang disebutkan oleh Asy-Syamsu Ar-Romli itu adalah ibadah sunnah yang dia bisa dinebengkan dengan ibadah yang lain. Nah, ini adalah ibadah yang bisa ditebengkan dengan ibadah yang lain. Kenapa kok seperti itu? Karena sholat-sholat sunnah ini adalah sholat-sholat sunnah yang ghairu maksudah. Ghairu maksudah. Tidak dituju secara langsung. Di sholat misalnya kita sholat tahiyatul masjid. Ya. Saya ambil contoh sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu tidak ditujukan untuk dilaksanakan 2 rakaatnya itu. Tetapi yang terpenting adalah adanya sholat ketika kita masuk masjid. Apapun sholatnya. Jadi itu yang dinamakan dengan ghairu maqsudah. Jadi ghairu maqsudah itu adalah yang penting ada sholat. Mau itu sholatnya, mau ketika kita masuk masjid itu kita niatnya sholat sunnah fajar, mau sholat sunnah langsung sholat subuh, atau niat sholat qadha atau macam-macam. Yang penting adalah ada sholat ketika kita masuk masjid. Nah, itu dinamakan dengan sholat sunnah ghairu maqsudah. Sama sholat sunnah wudhu juga seperti itu. Dia ghairu maqsudah. Yang penting setelah wudhu ada sholat. Apapun itu sholatnya. Sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah sholat fardhu atau sholat jamak, macam-macam, sholat qadha dan lain sebagainya. Yang penting setelah wudhu itu ada sholat. Nah itu dinamakan dengan ibadah-ibadah yang ghairu maqsudah. Nah ibadah-ibadah yang ghairu maqsudah itu bisa kita tebengkan dengan ibadah yang lain. Wa minhu, dan di antara contoh yang lain, nawa berniat bighuslihi, mandinya seseorang itu al-janabata, mandi junub, wal jumu'ata, dan mandi sholat sunnah Jum'ah. Hasola jami'an, maka mendapatkan dua-duanya. Ala sahih, di dalam pendapat yang sahih. Nah, sholat mandi wajib itu kan fardu. Kemudian mandi yaumul Jum'ah itu kan sunnah. Nah, itu bisa didobel itu. 1 kali mandi diniatkan, diberikan 2 niat dan mendapatkan pahala 2 niat. Ibadahnya 1, mandi itu. Tetapi gara-gara kita mendabel niat di situ, maka kita mendapatkan pahala. Nah, ada kaidah seperti ini. Di bab toharo itu adalah ibadah yang mutadakhilah. Jadi bab toharo, wudu dan mandi itu mutadakhilah. Artinya orang niat wudu itu bisa mengakomodir mandi. Orang mandi itu bisa mengakomodir wudu. Nah, kemarin kita sudah agak bahas singgung sedikit tentang itu. Jadi, wa minhu, dan di antaranya nawa berniat bisalami, dengan salamnya, al-khuruja, keluar, minas sholati, dari sholat, wassalama, dan memberikan salam alal hadirin, kepada para jamaah yang hadir di situ. Jadi kita sholat itu ketika salam itu kan kita niatnya apa? Niat keluar dari sholat sebenarnya kan. Makanya di sebagian qaul madhab disebutkan bahwa harus ada niat keluar dari sholat ketika salam. Tetapi ini qaul yang ghairu mu'tamad, ya. Pendapat yang tidak resmi di dalam madhab, bahwa ketika kita mengucapkan assalamualaikum ke kanan, itu diwajibkan untuk niat al-khuruju minas sholat.
Bagaimana ketika kita takbiratul ihram itu disyaratkan niat ad-dukhul fis shalah. Ya. Tetapi itu pendapat yang tidak mu'tamad, tidak kuat, tidak resmi di dalam mazhab. Nah, ketika kita salam kok kemudian kita niatkan untuk al-khuruj, keluar dari sholat, plus memberikan salam kepada kanan kiri kita, maka itu boleh. Itu boleh. Kenapa? Karena salam kepada kanan kiri itu ghairu maksudah. Dan memang kita disunahkan sebenarnya. Jadi ada diriwayatkan dari Sayyidina Ali, anna Rasul, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sallama alal malaikatil muqarrabin. Jadi ketika beliau salam setelah keluar sholat itu ke kanan dan ke kiri, beliau itu menyalami para malaikat, dan di sebuah riwayat disebutkan amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an narudda alal imam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membalas salamnya imam. Jadi ketika imam assalamualaikum itu kan biasa kita dengar jamaah itu makmum itu langsung assalamualaikum. Nah itu sebenarnya mereka niatnya adalah menjawab imam. Di imam salam itu salam kepada kita, kemudian kita ucapkan assalamualaikum juga, itu adalah menjawab imam. Itu kalau kita niatkan seperti itu. Kalau kita niatkan itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika antum jawabnya adalah waalaikumsalam. Ya, salah imamnya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kok sampean jawab waalaikumsalam. Nah itu menjadi masalah. Kemudian waminhu, dan di antara contoh yang lainnya, nawa niat hajjal fardhi wa qaranahu bi umrati tatawwu'in aw aksaru hasulah. Ada orang niat ibadah haji, hajinya fardu, umrohnya sunnah. Hajinya fardu, umrohnya sunnah. Dia niatkan bersama, maka itu boleh dua-duanya. Nah, jadi itu bagian yang pertama. Bagian yang pertama adalah ma la yaqtadi al-butlan wa yahsulani ma'an. Ya. Yaitu ibadah yang kalau kita double niat antara fardu dengan sunnah, dua-duanya sah dan dua-duanya mendapatkan pahala. Dua-duanya sah dan dua-duanya mendapatkan pahala. Wa minasani, dan yang kedua, wa minasani itu ma yuhassilu al-fardu faqat. Yang fardunya saja yang diterima dan sunnahnya tidak diterima. Wa minasani, dan yang kedua, nawa niat bihajjihi, dengan hajinya al-fardhu, haji wajib, wat tatawwu, dan haji sunnah. Jadi haji wajib itu adalah haji yang dilaksanakan pertama kali, hajatul Islam yang dilakukan pertama kali. Adapun haji tatawwu itu adalah haji yang dilaksanakan kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitu juga umroh. Umroh itu ada yang namanya umroh wajib dan umroh sunnah. Umroh wajib ya umroh yang dilakukan pertama kali. Adapun umroh sunnah adalah umroh yang dilakukan kali kedua, kali ketiga, dan seterusnya. Maka orang-orang yang umroh sebelum haji, sudah berangkat umroh sebelum haji, ketika haji mereka niat umroh lagi, itu adalah umrohnya sunnah. Itu umrohnya sunnah, sedangkan hajinya dianggap sebagai haji fardu. Ada kalanya orang itu belum umroh, dia haji, tapi dia hajinya itu hanya niat haji saja, munfarid. Dia niatnya haji saja. Kemudian di tahun depan dia haji lagi. Nah itu niatnya berarti hajinya sunnah, umrohnya wajib. Nah, seperti itu. Nah itu boleh, bukan boleh. Waqa'a fardhon, maka yang diterima hanya yang fardu saja. Jadi kalau ada orang niat haji digabung, haji wajib dan haji sunnah. Haji wajib dan haji sunnah digabung dia. Dalam satu waktu digabung haji wajib dan haji sunnah. Waqa'a fardhon, maka yang diterima adalah yang fardu. Li'annahu, karena dia launawa, andai saja dia berniat atau tahu as-sunnah insarfa ilal fardi.
ibadah tersebut akan secara otomatis berubah menjadi ibadah yang fardu. Jadi kalau ada orang pertama kali haji, kok kemudian dia niatnya itu haji sunnah, maka secara otomatis dia berubah menjadi haji wajib. Nah, itu bagian yang kedua. Beliau hanya memberikan satu contoh di sini. Kemudian yang ketiga, ma yuhassilu an-nafla faqat, yaitu yang sunnahnya saja yang diterima, tetapi yang fardu tidak diterima. Contohnya, wa misalus salis, akhraja mengeluarkan khamsata dirham 5 dirham, wanawa dan berniat biha dengan 5 dirham tersebut az-zakata zakat, wasodaqata atau tauhid dan sedekah sunnah. Dia mengeluarkan 5 dirham, kok dia niati itu adalah zakat plus sedekah. Ada misalnya zakat uang dia ngeluarin zakat 1 juta. Ketika mengeluarkan 1 juta itu dia niati zakat plus dia niati sedekah. Lam tapok zakatan, maka 1 juta itu tidak dianggap sebagai zakat. Bahwa qaat shadaqah tatawu'in bila khilafin, tetapi itu dianggap ibadah, dianggap sebagai sedekah sunnah. Bila khilafin, tanpa ada perdebatan para ulama di bagian itu. Ya, jadi kalau yang dikeluarkan, dia mengeluarkan 5 dirham, kok didabel niat antara zakat plus sedekah, maka itu tidak dianggap sebagai zakat, tetapi dianggap sebagai sedekah sunnah. Contoh yang lain, ajaza, tidak kuat, anil qiraati membaca al-Fatihah di dalam salat. Karena qiraat di dalam salat itu menjadi rukun. Fantaqala ila dzikri, kemudian dia berubah membaca zikir. Jadi kan tata cara itu urutannya, kalau yang pertama dia membaca Al-Fatihah. Kok dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka dia membaca ayat lain selain Al-Fatihah yang dia hafal, dengan catatan sama-sama 7 ayat atau hurufnya sama. Kok dia tidak menghafal 1 ayat pun di dalam Al-Quran, maka dia berubah menjadi zikir, membaca zikir apa yang dia bisa. Misalnya dia kok cuma hafal subhanallah, ya dia baca subhanallah, sekedar membaca Al-Fatihah. Nah, ini beliau memberikan contoh. Fa'ata bitta'awudzi wa du'a'il istiftah. Dia membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sama doa iftitah. Ta'awud dengan iftitah. Nah, kalau ta'awud dengan iftitah ini dia double niat sebagai sunnah, ya sunnah hay'ah plus rukun sebagai pengganti Al-Fatihah, maka ta'awud dan iftitahnya itu tidak dianggap sebagai pengganti Al-Fatihah, tetapi dianggap sebagai sunnah. Ya. Ta'awud dan doa iftitah, ada orang tidak bisa Al-Fatihah, kok dia ganti dengan doa ta'awud, ganti dengan ta'awud dan doa iftitah, kemudian dia niatkan sunnah plus fardu sebagai pengganti Al-Fatihah, maka sebagai pengganti Al-Fatihahnya tidak sah. Yang dia baca dari ta'awud dan iftitah itu adalah sunnah hayat. Gitu. Khotoba, beliau memberikan contoh yang ketiga. Khotoba, ada khotib biqasdil jum'ati wal khusuf. Jadi sholat khusufnya itu berbarengan dengan Jumat. Ya, kita tidak membicarakan sholatnya, karena sholatnya berbeda, nggak mungkin didobel itu. Tetapi khutbahnya mungkin ada yang iseng mendobel. Wah, khusufnya lagi berbarengan dengan Jumat. Kita sekalian saja satu khutbah, kemudian nanti setelah khutbah sholat Jumat, setelah sholat Jumat baru sholat khusuf. Ya, kalau sholat khusuf itu sebelum khutbah, ya, berarti dia sholat khusuf dulu, kemudian ada khutbah, kemudian ada sholat Jumat.
Nah, urutannya seperti itu. Nah, dia double tuh. Khutbah yang ada di tengah-tengah itu dia niatkan sebagai khutbah sholat khusuf plus sebagai khutbah sholat Jumat. Nah, lam yasih lil Jum'ah, maka khutbah itu tidak dianggap sebagai khutbah Jumat, tidak sah dianggap sebagai khutbah Jumat. Li'annahu tasyrikun baina fardin wa naflin, karena itu adalah mendobel niat antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Mendobel sesuatu yang fardu dengan sesuatu yang sunnah. Jadi tadi saya singgung bahwa ibadah yang bisa ditebengkan dengan ibadah yang lain, dalam artian didabelkan niat dengan ibadah yang lain, itu adalah ibadah-ibadah yang ghairu maksudah. Ghairu maksudah. Tetapi untuk ibadah-ibadah yang maksudah memang dituju harus dikerjakan, maka itu tidak boleh ditebengkan dengan ibadah yang lain. Itu tidak boleh didobel itu. Nah, nanti ada contohnya. Kemudian wa minar rabi'i, dan yang keempat itu apa? Yang keempat itu maya qataudi al-butlan fil qul. Dua-duanya batal, enggak dianggap sholat, enggak dianggap ibadah fardu, juga tidak dianggap sebagai ibadah sunnah. Contohnya, kabbar al-masbuk. Ada orang masbuk takbir. Wal imamu raki'un. Dalam keadaan imam itu rukuk. Wal imam raki'un. Dalam keadaan imamnya rukuk. Dia masbuk, imamnya dalam keadaan rukuk. Takbiratan wahidatan, dia takbir, satu takbir. Wa nawabiha at-taharruma wal huwiyya ila rukuk. Kemudian dia double niatnya. Double niat takbiratul ihram dengan double niat menuju rukuk. Turun menuju rukuk. Lam tan'aqid as-salatu aslan, maka itu sebenarnya dia belum sholat. Ya, belum sholat. Jadi di dalam dulu juga sudah pernah kita singgung gitu. Jadi kalau imamnya sudah rukuk, kemudian makmumnya masbuk, kalau dia takbir itu niat untuk rukuk, maka itu batal, tidak dianggap sholatnya, karena nggak takbiratul ihram. Yang kedua, dia takbiratul ihram, baru kemudian takbir lagi untuk rukuk. Nah, itu baru yang benar. Ini beliau memberikan contoh. Takbirnya satu, Allahu Akbar. Kemudian diniatkan dua. Yang pertama diniatkan sebagai takbiratul ihram, yang kedua diniatkan sebagai takbir al-huwi, takbirul huwi, takbir untuk turun menuju rukuk. Maka itu dua-duanya tidak sah. Dua-duanya tidak sah. Nawabi sholatihi. Nah, ini yang ke contoh berikutnya. Nawabi sholatihi, dia sholat, kemudian dia niat al-fardhu war ratibah. Dia sholat fardu didobel niat dengan sholat sunnah. Lam tan'aqid aslan, maka tidak sah ibadahnya. Dia sholat subuh, dia double niatnya. Niat sholat subuh sekaligus niat sholat sunnah fajar. Nah, itu kan dia double antara fardu dengan yang wajib. Itu tidak sah dua-duanya. Tidak sah sebagai sholat fardu, juga tidak sah sebagai sholat sunnah fajar. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena dua-duanya itu ibadah maksudah. Ya, sholat subuh itu maksudah. Ya, memang dituju, memang sengaja dilakukan. Kemudian sholat fajar itu juga maksudah. Jadi sholat sunnah rawatib itu maksudah. Qobliyah dan ba'diyah itu sholat sunnah yang maksudah. Memang dituju untuk dilakukan. Maka sama-sama batal. Sama-sama batal. Contoh yang lain misalnya apa ya? Dia nazar untuk melakukan puasa. Kok kebetulan dia juga punya hutang puasa Ramadan. Nah, puasa qadha itu maksudah, puasa nazar itu juga maksudah. Memang dituju untuk dilakukan. Kok dia puasanya cuma sehari, kemudian dia double. Niat puasa qadha plus niat apa? Niat nazar. Ya, sama-sama nggak sah itu. Ya, la qadhaan
wala qadha wala nazar. Tidak sah dua-duanya. Beda ceritanya kalau sholat puasanya di hari Senin. Karena puasa di hari Senin itu ghairu maqsudah, dalam artian ya yang penting di hari Senin ada puasa. Sama seperti sholat sunnah wudhu tadi, yang penting setelah wudhu ada sholat gitu. Maka ketika puasa Arafah terjadi pada hari Senin, itu bisa didobel. Nawaitu shauma Arafah wa nawaitu shauma yaumil itsnain, dia double. Niat puasa Senin plus niat puasa Arafah. Itu bisa didobel. Kenapa? Karena Seninnya itu ghairu maqsudah. Seninnya ghairu maqsudah. Yang tidak dituju khusus. Ya, tapi yang penting ada puasanya di situ. Gitu. Oke. Jadi itu ada empat bentuk ketika ada orang yang mendobel niat, menggabungkan niat antara ibadah yang fardu dengan ibadah yang sunnah. Yang pertama, fardu dan sunnahnya sama-sama sah. Yang kedua, fardunya saja yang sah. Yang ketiga, sunnahnya saja yang sah. Yang keempat, tidak ada yang sah sama sekali. Nah, tidak ada yang sah sama sekali, itu kan kasihan itu ya. Kemudian kita selesaikan ya. Kita itu masih membahas tentang maksud niat, tujuan niat. Ada 3 lagi, al-qismus salis, bagian yang ketiga. Al-qismus salis. Al-qismus salis, bagian yang ketiga. An yanwi ma'al mafrudati fardun akhar. Ada orang, atau an yunwa, itu yunwa berarti. An yunwa ma'al mafrudati fardun akhar. Seseorang itu atau diniatkan bersama sesuatu yang wajib dengan sesuatu yang wajib yang lainnya. Ibadah wajib, satunya ibadah, satu ibadah. Kemudian dia gabung. Dia gabung. Jadi niatnya dia gabung. Qala Ibnu Subki mengatakan, la yujzi'u dzalika illa fil haji wal umrah. Bahwasanya mendobel niat satu ibadah diniati 2 hal, fardu dengan fardu, itu tidak sah kecuali hanya pada haji dan umrah. Qala As-Suyuti, Imam As-Suyuti mengatakan, ballahuma nadhirun wa huwa an yanwi al-ghusla wal wudu'a ma'an. Fa innahuma yahsulani alal asahhi. Tetapi Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa selain haji dan umrah, ada ibadah fardu plus fardu yang bisa didobel, ya, yaitu mandi wajib dengan wudhu wajib untuk sholat. Ya. Jadi dia mandi, dia niatkan untuk mandi wajib plus wudhu untuk sholat. Wudhu untuk sholat kan wajib, berarti wajib plus wajib dalam satu ibadah, maka itu sah di bab ini saja. Nah, artinya begini, bagian yang ketiga ini, ibadah fardu, satu ibadah yang diniatkan 2 hal, dan 2 hal ini sama-sama fardu, maka tidak sah kecuali haji umroh plus mandi dan wudhu, ya. Sehingga nggak ada orang menjamak sholat qashar, sholat jamak takdim misalnya, zuhur dengan asar. Kemudian dia saya niat 4 rakaat ini zuhur dan asar. Dia sholat 4 rakaat. Kok dia niati zuhur dan asar? Ya tidak sah. Ya, itu namanya menggabung satu ibadah, menggabung 2 niat dalam satu ibadah yang 2 niat itu sama-sama fardu. Ya, sama-sama fardu. Maka itu tidak boleh. Sama juga tadi contoh tentang qadha. Qadha itu fardu, qadha puasa wajib itu. Puasa nazar itu juga wajib.
dia gabung satu ibadah, kemasukan dua niat yang kedua-duanya sama-sama fardu, maka puasa itu tidak dianggap sebagai puasa qadha dan juga tidak dianggap sebagai puasa nadar. Al-qismur rabi, bagian yang keempat, an yunwa ma'an nafli naflun akhar. Nah, diniatkan bersama sholat sunnah yang lainnya. Ya. Fayah sulani ma'an, maka itu bisa diterima dua-duanya, sah dua-duanya. Min dzalika, di antara contohnya, malau nawa al-ghusla lil jum'ati wal id. Mandi Jumat itu sunnah, mandi hari raya itu juga sunnah. Kok kebetulan hari raya di hari Jumat? Sekalian mandi. Dia mandinya habis subuh ya, habis subuh. Dia habis subuh mandi, diniatkan untuk ghuslul Jumu'ah plus diniatkan dengan ghuslul Id. Nah, itu sunnah plus sunnah dalam satu ibadah, maka hukumnya sah. Fa innaha yahsulani, maka dua-duanya sah. Wa minhu, dan diantaranya contoh yang lainnya, malau nawasoma yaumi arafah wal isnaini ma'an fayasihu li annahuma sunnatani. Dia gabung antara puasa Arafah dengan puasa Isnin, puasa hari Senin, maka kedua-duanya sah. Ya. Al-qismul khamis, bagian yang kelima, an yunwa ma'al ibadati syai'un akhar ghairaha wa huma mukhtalifani fil hukmi. Sebuah ibadah diniatkan dengan sesuatu yang bukan ibadah, dan dua-duanya itu memiliki hukum yang berbeda. Wa min furu'ihi, di antara contohnya, an yaqula li zaujatihi, ada orang mengatakan kepada istrinya, anti alayya haramun. Jadi anti alayya haramun, ungkapan kamu untuk saya haram, kamu haram untuk saya. Ungkapan itu diniatkan at-thalaq wa dzihar. Dia niat cerai dan dia niatkan az-zihar. Fal asahhu, maka yang sah, maka pendapat yang sah, yang sahih, al-asah, annahu yukhayyaru bainahuma, dia diminta untuk memilih. Jadi ketika dia mengatakan anti alayya haramun, itu kamu milih mana? Cerai atau zihar gitu ya. Padahal dia niatnya cerai dan zihar. Tetapi nanti hakim akan meminta orang tersebut untuk memilih salah satunya. Famakhtarahu sabata, maka apa yang dia pilih itu yang ditetapkan. Wakilah, dan pendapat yang lemah, yasbutu at-thalaq, itu dianggap tolak. Liquwatihi, karena cerai itu lebih kuat daripada zihar. Wakilah az-zihar, ya. Pendapat yang lain mengatakan yang diterima adalah ziharnya. Li'annal asla, karena pada dasarnya baqa'un nikahnya itu tetap, wallahu a'lam. Gitu ya. Jadi kita sudah selesai kepada di bab tasyrikun niyah ini. Jadi secara kesimpulan, tasyrikun niyah itu ada lima model, ada 5 macam. Yang pertama, niat ibadah plus bukan ibadah. Kemudian yang kedua, niat ibadah fardu dengan ibadah sunnah. Kemudian yang ketiga, niat ibadah fardu dengan fardu yang lain. Kemudian yang keempat, niat ibadah sunnah dengan sunnah yang lain. Dan yang kelima, niat sesuatu yang bukan ibadah dengan sesuatu yang ibadah, dengan sesuatu yang bukan ibadah lainnya. Jadi sama-sama bukan ibadah. Seperti anti alayya haramun, kamu haram untuk saya, itu kan bukan ibadah. Dan dia niatkan dua hal. Menceraikan istri itu juga bukan ibadah. Mendihar istri itu juga bukan ibadah. Nah, itu yukhayyar bainahuma. Disuruh untuk memilih antara keduanya.
Khair. Sampai di sini ada yang ditanyakan?